Sejak 2 tahun terakhir ini, kita menghadapi masa pandemi COVID-19 yang banyak sekali berdampak kepada seluruh aspek di Indonesia. Salah satunya perekonomian. Banyak para pedagang kecil yang gulung tikar karena sepinya pelanggan di masa pandemi. Dan akhirnya, banyaklah toko-toko yang berjualan di marketplace seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berjualan dimulai dari produk fashion, perabotan rumah tangga, hingga sampai sembako pun bisa berjualan di sana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wijaningsih dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas F, salah satu mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Fikih Muamalah, yaitu dengan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisis Transaksi Jual Beli Online Peer-to-Peer pada E-commerce berdasarkan Hukum Syariah. Perkembangan dunia digital sudah semakin canggih, khususnya internet. Banyak perdagangan secara konvensional beralih secara online, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sudah banyak toko atau bisnis online yang bermunculan. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. Yang membedakan adalah penjual dan si pembeli ini tidak bertemu secara langsung, tetapi melewati perantara, seperti salah satunya bertransaksi melewati e-commerce. Nah, permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana sih tinjauan jenis transaksi jual beli online ini pada e-commerce di Indonesia dilihat dari sudut pandang syariat Islam. Sebelum itu, kita bahas dulu pengertian dari jual beli dan e-commerce. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Yang kedua yaitu ada e-commerce, perdagangan elektronik, merupakan proses pembelian dan penjualan barang serta jasa dan juga pelayanan pelanggan kolaborasi dengan mitra bisnis melalui internet. Terdapat 3 metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi menggunakan e-commerce. Yang pertama yaitu ada online processing credit card. Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail di mana pasarnya adalah seluruh dunia. Proses pembayarannya verifikasi saat itu juga. Yang kedua yaitu ada money transfer. Cara ini lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen mancanegara, namun memerlukan biaya tambahan lagi bagi konsumen. Yang ketiga ada COD, cash on delivery. Pembayaran yang dilakukan jika konsumen berada dalam satu kota atau satu wilayah dengan si pembeli. Yang selanjutnya ada akad-akad yang terkait dengan bisnis online. Yang pertama ada akad salam, di mana si pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, lalu penjual akan mengirimkan barangnya setelah barang tersebut sudah dibayarkan. Yang kedua ada hak khiyar, yaitu kedua orang yang sedang bertransaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada akad wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Yang keempat ada wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh ini sama dengan wakalah yang sudah dijelaskan tadi. Bedanya ujroh yaitu adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pihak e-commerce untuk saling membagi hasil sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama. Terdapat 3 metode transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu bagi hasil, di mana penjual mengakses portal e-commerce untuk memasarkan produknya. Pada proses ini terjadi akad, yaitu akad wakalah bil ujroh, di mana adanya perjanjian bagi hasil antara penjual kepada penyedia e-commerce. Yang kedua yaitu pembeli mengakses portal e-commerce untuk melakukan pembelian. Kemudian penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu proses pembayaran via transfer, di mana pembeli mengirim uang kepada e-commerce
di mana proses di sini pembeli menggunakan akad wakalah. Yang keempat, yaitu setelah dilakukannya pembayaran, kemudian penjual mengirim barang ke pembeli ini, di mana di sini melibatkan akad salam, yaitu akad di mana pembeli mengirimkan uangnya terlebih dahulu, baru jika sudah barang tersebut dibayar, si penjual akan mengirim barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya yaitu ada model transaksi tanpa bagi hasil, di mana tahapannya yaitu meliputi penjual mengakses produknya di portal e-commerce. Akad yang terlibat dalam hal ini yaitu akad wakalah dari penjual kepada penyedia e-commerce. Yang kedua, yaitu pembeli mengakses portal e-commerce untuk melakukan pembelian suatu barang. Kemudian, penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, yaitu proses pembayaran via transfer, di mana pembeli mengirim uang kepada e-commerce ke rekening e-commerce, di mana proses ini terjadi akad yang namanya wakalah. Setelah itu, dilakukan pembayaran, kemudian setelah dilakukan pembayaran, kemudian penjual mengirim barangnya ke pembeli, di mana proses ini melibatkan akad salam dari pembeli ke penjual. Yang selanjutnya yaitu ada model transaksi dengan cash on delivery atau biasa disebut dengan COD, yaitu di mana penjual mengakses produknya di portal e-commerce untuk memasarkan produknya. Yang kedua, pembeli mengakses portal e-commerce tersebut untuk melakukan pembelian. Kemudian, penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli. Tahapan yang ketiga yaitu proses pembayaran dan pengiriman barang dilakukan secara cash on delivery antara penjual dan pembeli. Pada proses ini menyertakan akad salam dengan unsur kerelaan hak khiyar dari penjual dan pembeli. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa adanya penjelasan mengenai jenis transaksi jual beli online peer-to-peer pada e-commerce di Indonesia ini sudah sesuai dengan hukum syariah, di mana model transaksi e-commerce dengan pembagian hasil melibatkan akad wakalah bil ujroh, wakalah, dan akad asalam. Yang kedua, model transaksi e-commerce tanpa bagi hasil melibatkan akad wakalah, dan salam, yang dimana penjual dan e-commerce tidak memiliki pembagian hasil. Yang ketiga, yaitu model transaksi COD, cash on delivery, menggunakan akad salam, yang dimana akad salam ini disertai dengan hak khiyar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.